Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ren Pratama dari Prodi PGSD semester 7 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari materi pada minggu yang lalu yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh beberapa kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari artikel ilmiah yang mana pada materi ini dijelaskan oleh kelompok pertama. Pengertian artikel ilmiah merupakan bagian dari karya ilmiah atau artikel ilmiah. Terdiri dari kata artikel yang artinya tulisan yang berisi gagasan, ide dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu, dan ilmiah berkaitan dengan metode, penggunaan sistematik, baku, dan kaidah yang tertentu. Jadi, artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi gagasan atau ide dan pemikiran dari seseorang maupun sekelompok orang yang melalui proses penelitian maupun non-penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan sistematika, metode, dan kaidah tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Kaidah yang digunakan dalam artikel ilmiah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikkan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Selanjutnya, kelompok 2 yang membahas tentang jenis dan ciri-ciri penelitian dalam artikel ilmiah. Jenis penelitian dalam artikel ilmiah terdapat beberapa subtema. Yang pertama yaitu penelitian dasar, yang dimana data yang dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan, contohnya perubahan untuk menentukan fakta sederhana. Jenis dalam artikel ilmiah yang kedua yaitu penelitian terapan, yang dimana penelitian terapan yang berfokus pada analisis pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri penelitian terapan ini mengacu pada studi yang membantu memecahkan masalah praktis dengan metode ilmiah. Yang ketiga yaitu penelitian ini dilakukan untuk memahami sifat dari masalah untuk mengemukakan solusi yang relevan. Selanjutnya yaitu penelitian pemecahan masalah, yang dimana penelitian ini dilakukan untuk perusahaan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Yang kelima yaitu penelitian kualitatif, yang dimana proses penelitian berkaitan dengan penyelidikan. Yang keenam, penelitian kuantitatif merupakan cara terstruktur untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan artikel yang dipaparkan oleh kelompok 3, yang dimana tujuan dalam penulisan artikel ini merupakan salah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, atau juga dapat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu. Selanjutnya, pada subpembahasan yang kedua, adapun tujuan penulisan artikel ilmiah secara umum dapat terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan. Yang kedua, untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi. Yang ketiga, karya ilmiah juga dapat bertujuan untuk berdiskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah. Yang keempat, melatih untuk menuangkan ide atau hasil penelitian dalam suatu karya tertulis. Yang kelima, menjadi wahana informasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang keenam, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang keenam, menunjukkan wawasan secara potensi mahasiswa menghadapi serta menyelesaikan masalah. Yang
Selanjutnya yaitu kelompok 4, di mana mereka menjelaskan tentang fungsi artikel ilmiah. Fungsi artikel ilmiah merupakan informasi yang berisi data atau fakta yang ditulis dengan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Fungsi artikel ilmiah tersebut juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsinya untuk pendidikan, fungsi untuk penelitian, dan fungsi untuk fungsional. Yang dimana dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan artikel ilmiah berisi informasi yang berupa data dan fakta yang akurat yang dapat ditelusuri kebenarannya dan dianalisis menggunakan metode tertentu sesuai dengan kajian yang dilakukan. Fungsi artikel ilmiah diantaranya fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi fungsional. Artikel ilmiah juga berfungsi sebagai penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Berkelompok 5 menjelaskan tentang manfaat fungsi artikel ilmiah, yang dimana pada manfaat penulisan artikel ilmiah ini dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu manfaat untuk masyarakat luas dan untuk penulis itu sendiri, yang dalam hal ini yaitu mahasiswa. Manfaat menulis bagi mahasiswa yaitu untuk menciptakan seorang pelajar yang memiliki kemampuan dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Yang kedua, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti sebelumnya. Yang ketiga, untuk melatih keterampilan seorang untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Yang keempat, meningkatkan program dan fakta serta data secara sistematis. Yang kelima, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang keenam, sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Yang ketujuh, untuk melatih siswa untuk mengungkapkan pemikiran secara hasil pengamatan, penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Adapun manfaat penulisan ilmiah bagi kehidupan sehari-hari, yang pertama dapat menyampaikan ide dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, seorang penulis novel terlatih mengembangkan keterampilan membaca efektif. Yang ketiga, seorang penulis dapat berpikir secara sistematis. Yang keempat, seorang penulis menjadi terlatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber serta mengambil sarinya dan mengembangkan karya tersebut. Yang kelima, seorang penulis terus memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi dirinya dan masyarakat. Yang keenam, seorang penulis dapat memperoleh kepuasan dalam hasilnya. Yang ketujuh, seorang penulis menjadi terlatih menggabungkan hasil bacaan dan dari berbagai sumber atau mengambil intisarinya serta mengembangkan karya tersebut. Adapun kesimpulan dari kelompok ini yaitu dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang bisa dipublikasikan secara baik, atau dengan demikian transfer ilmu pengetahuan dan informasi terkait bidang ilmu dapat dilakukan dengan maksimal. Itulah yang dapat saya sampaikan daripada materi pada minggu lalu. Apabila saya banyak salah atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.